Acara. Seminggu berlalu, Alex maupun Lexa disibukkan dengan sekolah, latihan ditambah satu lagi latihan selama 1 jam setiap pagi. Kejahilan Lexa tidak pernah absen seakan sudah terbiasa kecuali kakak beserta Dedi dan mominya, serta adik cantiknya yang tidak kena jahilan keduanya, tapi semua orang yang dia kenal terkena kejahilannya. Hari ini adalah hari libur, mereka sekeluarga akan pergi ke panti asuhan untuk memberikan santunan, beserta pemberian nama adik cantik sekaligus akikah. Semua dijadikan satu acara di panti. Sesuai permintaan pria yang ingin memberikan sedikit rezeki dan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti, dia juga berencana akan mendirikan yayasan untuk orang-orang tidak mampu namun memiliki kepintaran. Mom, apa semua persiapan sudah siap? Sudah. Ayah bilang kan ke sana duluan bersama yang lain. Mom, jadi kita tidak usah menunggu, langsung saja berangkat ke panti. Baiklah. Keluarga Deluxis pun bersiap-siap menuju panti asuhan yang direkomendasikan oleh Arya. Arya, apa bisa kita berangkat sekarang? Alexo, sudah bos. Semua orang menaiki mobil masing-masing, tentu saja para bodyguard pun ikut dari depan dan belakang selama perjalanan. Keadaan hening hingga sampailah mobil-mobil itu di pelataran yang cukup luas. Mereka sekeluarga keluar dari dalam mobil disambut keluarga Kenadi yang sudah sampai terlebih dahulu di panti asuhan itu. Sedangkan para bodyguard langsung berdiri di posisi masing-masing sesuai perintah Arya kemarin karena sebelumnya semua bodyguard sudah dilatih. Sayang, Pratama langsung memeluk pria. Sejak putrinya pulang dari rumah sakit dia tidak sempat menengok karena memang kesibukan kantor dan juga banyak meeting yang tidak bisa ditunda. Ayah, aku merindukanmu. Hani, berhenti berpelukan dengan ayah. Sejak tadi Alexo sudah menahan cemburunya. Dasar menantu kurang ajar. Sama ayah mertua sendiri cemburu, cibir Pratama yang masih didengar semua keluarga. Ya begitulah om, kakak, jangankan om yang sebagai ayahnya, Alex sebagai anak juga akan dicemburui, jadi jangan heran om, kalau kakak itu bucin akut sama kakak ipar, celutuk Peli tanpa filter. Alexo, kamu jangan membuat keluarga Deluxis malu ya, cukup tidak kepekaanmu saja, jangan yang lain. Mom, sudah aku bilang bukan. Aku akan cemburu pada siapapun jika itu adalah seorang pria. Ingat, pria tidak terkecuali. Haha. Semua tertawa hingga pengurus panti datang menyambut mereka semua untuk masuk ke dalam jika acara ingin dimulai. Acara berjalan lancar, semua orang bahagia terutama pria dan Alexo karena sudah memberikan nama untuk anak ketiga mereka. Antusias Alex dan Lexa juga tidak luput. Mereka sekarang berbaur dengan anak-anak panti. Iya, meski kalian tahu Alex sangatlah dingin berbeda dengan Lexa yang sudah bermain bersama mereka. Kakak anteng sekolah? Tanya seorang anak kecil yang berumur 3 tahun namun cara bicara masih belepotan. Iya, Acing gak kalau sekolah? Antusiasnya lagi. Bosan? Singkat Alex. Bosan? Tapi kata temanku Acik. Heran anak kecil itu, setahunnya sekolah mengasihkan. Namanya juga Alex yang jarang bicara, kalau tidak penting hanya mengedikkan bahunya saja. Tidak tahu lagi mau menjawab apa. Sedangkan Lexa juga sedang mengobrol sambil mewarnai bersama anak-anak yang lain. Bahkan umur mereka berada di atas dan bawahnya Lexa. Kak, sekolah di mana? Kita tidak pernah pergi ke sekolah, kata ibu tidak ada biaya untuk kami. Kami hanya belajar membaca seminggu 3 kali. Itu pun jika kakak-kakak mahasiswa datang, jika tidak kami belajar sendiri. Jawab salah satu anak panti yang umurnya di atas Lexa. Aku saja bosan ke sekolah, tapi beruntung masih ada panda imut jadi sekolah tidak terlalu membosankan, batin Lexa. Ternyata masih ada anak yang tidak sekolah. Lexa berpikir untuk membantu mereka, mungkin nanti dia akan meminta bantuan Dedi dan mominya. Tanpa meminta pun, pria maupun Alexo sudah terlebih dahulu mempunyai ide itu. Setelah selesai acara, mereka semua pergi ke mansion Deluxis. Karena selesai acara di panti, mereka juga mengadakan acara barbeque sederhana di belakang mansion yang sudah disiapkan para pelayan. Setelah sampai, mereka semua pun pergi ke taman belakang.
Namun sebelum itu mereka berbersih dulu, beristirahat sebentar. "Bibi, apakah semua sudah siap?" "Sudah, Nona," ucap Bibi. "Ya sudah, Bibi dan lainnya bisa istirahat. Nanti kalau kita butuh bantuan Bibi kami akan memanggil," ucap pria lembut. Dia tahu semua pelayan pasti capek. "Terima kasih, Nona," ucap Bibi. Menantu di rumah sangat baik dan lembut, selalu sopan pada siapapun yang lebih tua dan tidak pernah memandang kasta orang lain. Setelahnya Bibi menggiring semua pelayan yang membantunya untuk masuk ke kamar masing-masing agar beristirahat, dan juga Bibi mengatakan jika Tuan akan memanggil jika membutuhkan bantuan. "Hani, kenapa semua pelayan disuruh istirahat?" "Tidak apa sayang, kasihan pasti mereka capek." "Iya kak, nanti siapa yang akan memanggang daging dan lainnya?" timpal Oveli. "Ya, para lelaki dek, bumbunya kan sudah ada." Santai pria melenggang pergi bergabung dengan Momi Rea, Ibu Weni beserta Kak Wina. Mereka sambil mengobrol. "Itu Kak Pria bukan?" "Iyalah, istri kakak siapa lagi Hu?" Ketusnya beranjak pergi untuk mengajak yang lain memanggang. Meski sebenarnya tidak mau jauh dari istrinya, mau bagaimana lagi, kata-kata perempuan itu selalu benar, itu memang adanya. Alexo memanggil Dedi, ayah mertuanya beserta Lan dan Arya juga ikut sekalian melakukan tugas mereka. Setelah selesai mereka membawa semua makanan yang sudah matang ke meja. Kali ini semua pria itu menjadi pelayan dadakan. Tentu saja para laki-laki itu mendapat semua pujian, berbeda dengan Arya maupun Lan yang diam saja. Lan menatap sendu Wina, istrinya yang sejak kemarin mendiamkannya. Arya yang melihat Oveli sedang melahap semua makanan dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Alex diam tidak ikut campur, berbeda dengan Lexa yang jengah. "Bibi kekanak-kanakan, Bibi seharusnya mendengar penjelasan Om Lan," celutuk Lexa sambil menyuapi mulutnya dengan penuh daging. Semua orang berhenti dan menatap intens ke arah Lexa. Apa maksud celutukan Lexa dan ada apa dengan pengantin baru itu? "Dan Om Arya suka bilang suka, tidak bilang tidak, jangan memandang Tante Feli seperti itu," celutuk Lexa lagi membuat Arya menahan malu, apalagi ini di depan semua keluarga. Alexo hanya terkekeh karena sudah tahu kalau sahabat sekaligus asistennya itu menyukai adiknya. Dia tidak melarang asal adiknya mau dan bahagia. Sedangkan Wina memandang Lan yang wajahnya sendu sambil bertanya dalam hati, apa benar seharusnya dia mendengar penjelasan suaminya? "Mom, ternyata jadi dewasa itu ribet, tidak enak." Semua orang menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Lexa yang mungkin memang benar pada kenyataannya.